wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Pegadaian di luar sana. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ngobras, ngobrol bareng asyik. Tentunya bersama Inal dan Lia di sini. Kali ini Mbak Lia, ya, kita akan banyak membicarakan atau banyak kita ngobrol tentang kebijakan Pegadaian dalam menghadapi COVID-19. Tapi sebelum itu, kita mau review dulu program Ngobras kali ini. Kita akan banyak berbicara juga tentang investasi logam mulia. Kalau kemarin, minggu yang lalu sahabat Pegadaian pernah nonton kami live, kita banyak membahas tentang investasi emas. Nah, kali ini kita lebih banyak berbicara tentang kebijakan Pegadaian COVID tentunya. Sekaligus kita mau mengucapkan juga Mbak Lia untuk umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Tentunya jangan lupa tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kalau misalnya beraktivitas jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan satu persen khususnya. Oke. Kalau misalnya tidak berkepentingan di luar rumah nih, sahabat Pegadaian tentunya akan tetap stay at home. Ya, benar sekali Kak. Dan mungkin sahabat Pegadaian luar sana lihat nih, wah banyak banget ya hadiah-hadiah giveaway menarik yang akan kita bagikan. Untuk sahabat Pegadaian yang tertarik nih untuk mendapatkan giveaway-nya, caranya cukup mudah. Yang pertama, sahabat perlu melakukan namanya like, comment, dan share. Kemudian dibagikan ke 3 akun media sosial jual beli. Nah, kalau sudah, langsung deh di komen sudah. Nanti admin akan memeriksa apakah di situ sudah dilakukan atau belum. Jika belum, maka didiskualifikasi, gitu ya. Jadi banyak banget nih kita punya giveaway menarik, gitu. Oke. Iya. Nah, Kali ini kita ngobrolnya spesial sekali. Iya. Kita kedatangan betul, narasumber ya. narasumber, dan beliau ini adalah Vice President Area Sorong loh Mbak Lia. Wah, Luar biasa sekali. Ya. Terus kata orang bijak sih ngomong kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya Tak kita kenal harus maka kenalan ya. Oke. Mungkin dari Bapak bisa perkenalkan diri kepada sahabat-sahabat Pegadaian. Ya, baik, terima kasih Mbak Emel, Mbak Lia gitu. Hai Sobat Pegadaian, perkenalkan nama saya Mariono, saya selaku Deputi Bisnis Area Sorong. Kami ucapkan selamat berpuasa bagi umat muslim yang sedang menjalankan. Terima kasih juga sudah bergabung di channel Facebook kami. Dan terima kasih Mbak Lia, Mbak Emel atas kesempatannya untuk diajak ngobrol di sini. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak juga atas kedatangannya. Jadi sahabat Pegadaian luar sana, oh ini presidennya seperti itu. Nah, kita membahas tentang kebijakan Pegadaian dalam menghadapi COVID-19 nih Pak. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Pegadaian dalam menghadapi kasus pandemi ini? Nah, oke. Baik. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pegadaian bahwa kita sebagai BUMN dan sebagai lembaga pelayanan publik kita harus cepat tanggap ya. Iya. Sejak awal merebaknya COVID-19 ini kita sudah terapkan protap penanganan sekaligus protap pelayanan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, ini kita terapkan prosedur pengenaan alat pengaman diri. Nah, kita pakai masker, kita pakai sarung tangan, kemudian juga kita terapkan social distancing, jarak tempat duduk nasabah sudah kita lurus sedemikian rupa. Kemudian kita juga berikan kepada nasabah tempat untuk cuci tangan sebelum masuk ke ruang kantor, gitu. Kita juga bagikan masker bagi nasabah yang tidak membawa masker, karena semua nasabah yang masuk ke area kantor Pegadaian harus mengenakan masker, seperti itu. Itu tindakan-tindakan yang preventif ya, untuk pencegahannya. Nanti akan banyak kebijakan-kebijakan yang kita berikan atau kita terapkan selama COVID-19 ini. Baik Pak Mariono, luar biasa. Tentunya Pegadaian juga sudah sangat bijak, sudah sangat tanggap dengan pandemi ini Bapak ya. Tadi Bapak sudah jelaskan mengenai
nasabah, bagaimana kita mengatur nasabah, jaraknya, jarak kita duduk, pelayanan, terus teman-teman juga sudah dibekali APD tentunya, dimulai dari masker, hand sanitizer, sanitizer sarung tangan, Pak Mariam. Jadi Pak, langkah apa yang diambil oleh Pegadaian untuk tetap menjaga pegawainya selain yang seperti Bapak jelaskan tadi? Selain mungkin sabar ya, mungkin pegawainya. Kalau udah dibekali masker, hand sanitizer, sarung tangan, kira-kira misalnya gini Pak, contoh kalau misalnya ada pegawai mungkin yang kondisi badannya lagi nggak kurang fit, kira-kira dari Bapak sendiri mungkin ada tips-tips atau mungkin ada saran-saran kepada pegawai atau mungkin langkah apa yang diambil untuk pegawai Pak? Oke, baik. Oke, yang pertama untuk menjaga kebugaran sekaligus ketahanan fisik dari pegawai kita, yang pertama kebijakan umum perusahaan kita adalah adanya pengurangan jam kerja karyawan. Kemudian apabila pegawai yang berusia di atas 50 tahun selama itu rentan tertular, maka kita terapkan work from home seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan teman-teman yang masih setia melayani nasabah? Jadi kita berikan suplemen, terus dan multivitamin, juga buah-buahan buat karyawan kita yang tentunya berguna untuk menunjang kesehatan mereka. Terus kemudian selain pengaturan jam kerja, terus kemudian kita berikan suplemen dan buah-buahan tadi. Oh iya, ada juga susu ya, gitu. Tidak usah menyebut merek, tapi susu itu memang spesialis untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti itu. Oke, kalau untuk asupan multivitamin maupun makanan sudah seperti itu, sekaligus pengaturan jam kerja. Nah, bagaimana kebijakan kita kalau misalkan pegawai itu misalkan disinyalir terpapar atau ada gejala-gejala seperti itu ya gitu. Nah, yang seperti kita sudah alami ya, misalkan di satu outlet itu ternyata masuk zona merah, atau juga ada informasi bahwa salah satu pasien kita ada yang terpapar, maka terhadap pegawai tersebut kita lakukan rapid test, baik menggunakan swab maupun menggunakan rapid test lain. Terus kemudian sambil menunggu hasilnya langsung kita terapkan isolasi mandiri selama 14 hari isolasi mandiri di rumah, seperti itu. Jadi tadi penjelasan dari Bapak ya, bagaimana kita menjaga karyawan. Nah, saya menjaga nasabah juga karyawannya dijaga nih. Dan untuk sahabat pegawai luar sana yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di komentar ya. Dan untuk mendapatkan giveaway-nya cukup mudah, cukup di like, comment, dan share, dan dibagikan ke 3 akun media sosial jual beli. Nah, kalau sudah dilakukan langsung ditulis sudah, diketik ya, diketik sudah. Nah, kalau sudah, nanti admin akan memeriksa sudah melaksanakan ke beberapa syarat tadi atau belum. Jika belum, maka akan didiskualifikasi. Nah, jadi untuk sahabat pegawai luar sana tetap selalu jaga kebersihan gitu ya. Nah Pak, tadi untuk mengatur jam karyawan, otomatis untuk nasabah nih kira-kira ada nggak ya untuk jam pelayanannya sendiri, apalagi bulan suci Ramadan ini. Nah gitu, kira-kira gimana Pak, ada atau tidak? Jelas gitu. Jadi kalau untuk jam pelayanan kita berkurang, pasti harus ada yang harus ditingkatkan, yaitu efektivitas jam pelayanan gitu. Nah, bagaimana di saat kita harus menjaga social distancing kita, terus kemudian juga terjadi penumpukan nasabah, sementara jam pelayanan berkurang. Nah, Pegadaian memiliki alternatif transaksi, yaitu Pegadaian Digital Service, yang mana pelayanan konvensional kita alihkan ke digital, seperti itu. Nah, Pegadaian Digital Service ini merupakan aplikasi berbasis online dari Pegadaian yang bertujuan untuk memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Kedepannya kalau misalkan nasabah itu sudah install aplikasi, maka nasabah tidak perlu repot-repot datang ke kantor, cukup
transaksi melalui Pegadaian Digital Service dan cukup di rumah saya. Waduh, sangat membantu ya. Baik, sahabat Pegadaian di luar sana, tadi kalau sahabat Pegadaian mendengarkan penjelasan Bapak Mariono terkait kebijakan Pegadaian dalam menghadapi COVID-19, terutama khususnya jam pelayanan sahabat Pegadaian. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, sahabat Pegadaian tetap bertransaksi meskipun ada keterbatasan dalam pelayanan kami. Tetap di rumah aja. Meskipun di rumah, sahabat Pegadaian tetap bisa bertransaksi memakai aplikasi Pegadaian Digital Service, di mana sahabat Pegadaian bisa melakukan transaksi seperti contohnya perpanjang gadaian, mencicil ataupun membayar multi payment nih, membayar tagihan listrik, pulsa dan lain-lainnya tentunya ya. Baik, jangan lupa tetap komen, like dan share-nya di 3 akun media sosial jual beli. Tentunya pemenangnya akan membawa hadiah menarik nih Mbak Lia, wah, banyak juga ya. Selanjutnya Pak Mariono, saya mau tanya nih Kak, kalau kita berbicara peran Pegadaian ini, terus khususnya untuk area Sorong mungkin Pak, ada peran Pegadaian area Sorong untuk masyarakat dalam wabah COVID-19 ini. Kalau untuk Pegadaian kan, kalau kita dengar-dengar di luar sana Pak, udah ada program yang namanya 0% bunga, dan itu udah banyak sekali pertanyaan yang kami dapat seperti itu Pak. Apakah ini termasuk peran Pegadaian untuk masyarakat dalam wabah COVID ini Pak? Baik, Mbak Imel, jadi ada 2 jenis tindakan ataupun bentuk stimulus yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah pada khususnya maupun kepada masyarakat di Papua Barat pada umumnya. Yang pertama tentunya adalah bantuan tunai ataupun pemberian APD, terus kemudian juga beberapa bahan pokok kepada nasabah maupun kepada masyarakat umum. Nah, karena kita selaku BUMN, kita memiliki tanggung jawab penyaluran CSR kita, maka kita pergunakan anggaran kita pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana dengan stimulus yang diberikan kepada nasabah? Tentunya ada, Mbak Emel tadi bilang kita ada program Gade Peduli dengan tarif sewa modal 0%, gitu ya. Atau yang kalau syariah bisa mendapatkan mu'nah 0%, seperti itu. Nah, ini diperuntukkan pada nasabah KCA atau Gade khususnya ya, atau Rahen gitu. Nah, nasabah yang menggade dengan pinjaman sampai 1 juta tidak kita kenakan sewa modal atau tidak kita kenakan bunga sama sekali untuk jangka waktu 3 bulan ke depan gitu. Terus kemudian biaya administrasi pun kita kurangi 50%. Jadi kecil sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggadis 1 juta, biasanya kita harus membayar misalkan 20.000, ini cukup 5.000 saja. Gitu. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, seperti itu. Demikian baik itu nasabah konvensional maupun nasabah syariah. Jadi program ini diharapkan dapat membantu masyarakat pada umumnya yang memerlukan fresh money dalam memenuhi jaminan hidupnya selama pemberlakuan PSBB atau lockdown di masing-masing kota, seperti itu. Oke, sangat membantu sekali, apalagi kalau kita nih yang perempuan biasa kalau lihat udah diskon 0% lagi ya Pak, itu sangat luar biasa. Dan ini tampilannya untuk sahabat Pegadaian di luar sana yang ingin ke Pegadaian, itu sudah ada bantuannya sekitar 0% ya untuk menggadai. Jadi sudah sangat memudahkan sekali untuk masyarakat. Dan jangan lupa untuk sahabat Pegadaian di luar sana, jangan lupa di like, comment, dan share ke 3 akun media sosial jual beli. Nah, jika ingin mendapatkan giveaway menarik di sini.
Nah, kalau sudah langsung di komentar di situ, sudah nanti admin akan memeriksa sudah dilakukan atau belum. Jika salah satunya saja tidak dilakukan, maka akan didiskualifikasi. Nah, Pak, mengenai PSBB tadi nih, kira-kira ada nggak langkah Pegadaian untuk menghadapi seperti itu untuk PSBB ini? Kira-kira langkah Pegadaian seperti apa? Nah, jelas ya kalau untuk PSBB benar-benar merepotkan kita semua. Iya. Ya, gitu. Nah, jadi kadang kita ingin melintas suatu wilayah, kita terhalang oleh akses seperti itu ya, karena ketiadaan transportasi dan memang kita harus tunduk dengan ketentuan pemerintah. Iya. Demikian. Nah, Pegadaian itu sekarang banyak alternatif ya, sesuai dengan slogannya Pegadaian serba bisa gitu. Jadi di saat sulit-sulit seperti ini, penerapan PSBB social distancing setidaknya tidak mengurangi pelayanan Pegadaian, dan nasabah pun dapat melaksanakan transaksi sebisa mungkin. Misalkan ada kesulitan, akan kita bantu. Kita proaktif mensosialisasikan program-program yang di launching oleh Pegadaian maupun yang dijadikan kebijakan Pegadaian dengan cara menelpon nasabahnya, menghubungi via SMS, via WA dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga membuka call center, gitu kan, untuk nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, barangkali ada pertanyaan atau kesulitan, atau bisa menghubungi staf kami seperti itu. Jadi sekalipun dilakukan PSBB, nasabah jangan khawatir, tetap dapat bertransaksi seperti itu. Jadi selain ada PSBB tadi, tetap nasabah akan dilayani semaksimal mungkin, tetapi ada jangkanya juga ya Pak, pelayanannya juga ya. Jangan sampai takutnya nasabah sekitar jam berapa tuh Pak untuk pelayanannya nih? Kita bisa infokan ke sahabat Pegadaian di Sorong khususnya. Oh iya, gitu kan. Pegadaian selama masa pandemi COVID-19 ditambah selama bulan Ramadan ini, kita mulai jam pelayanan jam 9, terus mulai sampai jam 13.30. Jam 9 sampai 13.30 ya Pak ya? Kalau untuk Sabtu hanya sampai jam 11.30 gitu. Namun demikian kan kita sudah ada agen Pegadaian. Oke. Iya, di situ agen Pegadaian kita tersebar di berbagai daerah, dan itu merupakan perpanjangan tangan dari outlet-outlet kita. Apabila outlet kita sudah tutup atau tidak dapat dijangkau, teman-teman atau nasabah bisa mengunjungi agen Pegadaian. Sama fiturnya. Sama ya. Sama. Jadi ketika Pegadaian tutup, ada agen yang bisa membantu. Selain itu juga tadi ada Pegadaian Digital Service yang bisa memudahkan masyarakat. Iya, betul. Iya. Nah, di sini Pak ada yang komentar nih atas nama Ibu Erika Sirega. Nah, beliau menanyakan, saya sering transaksi di Mbak Olive. Mau tanya dong, dengar-dengar Pegadaian memberikan bunga 0% untuk nasabah yang mau gadai. Persyaratannya apakah seperti menggadai biasa atau gimana ya Pak? Gitu. Oke, kita bisa dijelaskan. Baik, sama persyaratannya maupun prosedurnya sama, cuman kuotanya dibatasin, gitu kan. Jadi setiap keluarga satu, gitu. Karena Ibu Siregar tadi mungkin sudah terbiasa, gitu ya. Pasti udah familiar, gitu prosedurnya. Nah, ini tinggal dimanfaatkan aja. Silahkan. Baik, terima kasih buat Ibu Erika Sirega untuk pertanyaannya Bu. Semoga bisa jelas untuk pernyataan Pak Rioni bahwa gadai peduli bunga 0% tentunya, tapi syarat dan ketentuan berlaku dan kuotanya juga terbatas. Iya, Bu Erika. Untuk nasabah, setiap nasabah satu akun Pak ya, dan maksimal pinjaman hanya sampai dengan 1 juta saja Ibu Erika ataupun sahabat Pegadaian yang di luar sana. Kita hanya membawa KTP sekaligus bawa barang jaminannya. Kita kunjungi outlet di seluruh kota Sorong sekaligus bertransaksi maksimal pinjaman 1 juta rupiah. Dan tidak bosan-bosannya buat sahabat
kalau misalnya 3 persyaratan tadi sudah dilakukan, jangan lupa ketik sudah di kolom komentar, dan tentunya ada giveaway menarik nih, hadiah-hadiah menarik ya sahabat Pegadaian di luar sana. Baik, Pak Mariono, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Jika nanti pemerintah menerapkan PSBB, jadi sahabat Pegadaian tidak perlu khawatir Pak ya, tetap bisa melakukan transaksi dimanapun sahabat Pegadaian berada. Mau pakai yang digital boleh, yang sahabat Pegadaian digitalnya bisa, ataupun bisa menghubungi agen di setiap lokasi tempat sahabat Pegadaian berada. Jadi Mbak Lia, untuk PSBB sendiri, Mbak Lia terpengaruhkah sama Mbak Lia? Kalau saya selagi ada Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Jadi sudah sangat membantu sekali. Jadi buat sahabat Pegadaian di luar sana yang ingin membayar gadai atau mencicil juga bisa melakukan lewat aplikasi Pegadaian Digital Service, dan bisa di-download juga di App Store maupun di Play Store. Yang penting ada paketnya Mbak. Nah kalau saya udah di Pegadaian nih, tapi mau download nggak ada paket, tenang aja, kita menyediakan wifi gratis ya untuk di masing-masing cabang. Jadi kalau misalnya nasabah ingin datang ke Pegadaian juga bisa. Ya. Baik, luar biasa sekali sahabat Pegadaian, antusiasnya juga, dan terima kasih juga untuk partisipasi yang sudah bertanya. Untuk Pak Mariono, terima kasih banyak Pak. Baik. Sudah meluangkan waktu ngobrol Ngobrol bareng asik. bareng kami. Tentunya juga tidak lupa sudah perkenalan juga dengan sahabat Pegadaian di luar sana Pak. Sukses buat Bapak dan keluarga. Sampai Terima jumpa kasih. mungkin di sesi-sesi berikutnya Pak. Kita akan ngobrol Iya, banyak oke. tentang program-program Pegadaian tentunya. Salam buat keluarga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Permisi. Iya. Ya, jadi tadi udah ada yang bertanya ya, 3 orang nih. Ada giveaway menarik yang akan kita bagikan. Yang pertama buat Bapak Hendra Polta. Nah, selamat ya buat Bapak Hendra Polta. Nanti kita akan hubungi nomornya. Bapak bisa dicantumkan ya di admin. Mungkin admin sudah mencantumkan nomornya untuk dikirimkan KTP supaya bisa kita antarkan giveaway-nya. Dan juga selamat juga buat Ibu Violani. Nah, buat Ibu Violani yang tadi sudah bertanya juga, nanti kita akan bagikan hadiahnya. Dan yang ketiga nih, buat yang udah bertanya atas nama Ibu Erika Siregar. Jadi kami ucapkan selamat buat yang sudah komen, yang sudah memberikan partisipasinya di kolom komentar yang ingin bertanya. Jadi nanti kita akan cantumkan nomor admin di situ untuk ibu-ibu mengirimkan alamat atau KTP-nya. Nanti kita akan mengirimkan giveaway menariknya. Ya, jadi sesi selanjutnya ini adalah kita akan membahas nih Kak Imel tentang investasi logam mulia. Mungkin banyak nasabah di luar sana yang untuk kasus COVID ini membuat perekonomian kita jadi nggak stabil, dan membuat juga barang-barang atau harga-harga pokok di luar sana naik terus nih. Kira-kira bagaimana nanti kita akan menanggapi kasus COVID ini? Jadi nanti kita akan kedatangan narasumber ya dari marketing eksekutif. Jadi tetap stay terus. Nanti kita akan lanjut kembali untuk sesi kedua. Ya, kita kembali lagi di sesi kedua ya. Ini kita membahas tentang investasi logam mulia nih Kak Imel. Nah, kira-kira seperti apa ya? Bagaimana kita bisa berinvestasi di Pegadaian? Produknya apa aja? Nanti akan dijelaskan oleh marketing eksekutif area Sorong ya. Nah, di sini kita kedatangan dengan Ya, selamat siang, sahabat Pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh dari marketing eksekutif area Sorong. Oke, dengan Mas Teguh dan siapa dengan Mbak siapa tadi nih? Mbak Lia. Iya, ini merangkap nih ya ceritanya. Nah, untuk masalah investasi ini, kira-kira untuk di Pegadaian sendiri, saya pernah dengar logam mulia. Kira-kira seperti apa itu logam mulia nih, Mas Teguh? Untuk sahabat Pegadaian luar sana bisa
sahabat pegadaian semua yang ingin berinvestasi logam mulia kan banyak jenisnya. Iya. Karena kita kenal sendiri kalau pegadaian pasti berhubungan dengan emas. Jadi yang ada di pegadaian sendiri produknya yaitu investasi untuk logam mulia berbentuk emas batangan. Oke, gini ya. Emas batangan seperti yang ada di depan sini. Ini memang cetakan UBS, tapi memang ada satu lagi cetakan Antam. Ada juga cetakan Galeri 24 dan Lotus. Nanti kalau untuk lihat jenis-jenis yang lain boleh ke outlet tersedia. Kalau untuk yang sekarang hanya kita tampilkan yang UBS saja, gitu. Jadi boleh macam-macam ya? Ya, ada jadi beberapa di produk. selain UBS, terus Lotus juga, Ada Lotus dan juga. Antam juga. Ya. Terus kemudian juga saya lihat ada yang Mickey Mouse gitu, bagus banget. Ya, ada beberapa produk yang dimodifikasi, ada di Galeri 24. Ya, itu nanti berbagai macam bentuk logam mulia ada. Oke. Nah, kalau berbagai macam bentuk, tapi kita nggak tahu nih alasan kita untuk investasi itu untuk apa nih Mbak Email? Mungkin teman-teman di luar sana terus saya ingin investasi, tapi saya takut nih nanti kenapa-napa lagi karena banyak mungkin akun-akun media sosial yang menawarkan gadai ya, tapi memang akun-akun yang bersifat penipuan gitu. Ya. Mungkin bisa nanti jelaskan nih Mbak Email untuk berhati-hati atau seperti apa? Iya. Terima kasih Mbak Lia untuk pertanyaan yang bagus sekali. Tidak bosan-bosannya kami pegadaian mengingatkan kepada sahabat pegadaian di luar sana agar waspada, hati-hati untuk akun-akun yang tidak bertanggung jawab tentunya. Apalagi pegadaian sendiri tidak pernah melakukan yang namanya lelang online, apalagi dengan harga yang relatif murah. Jadi tetap hati-hati dan waspada sahabat pegadaian ya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaannya atau jawabannya Mbak Lia, pasti nasabah pegadaian bingung nih, apa sih logam mulia? Apa sih mulia itu? Kita mau coba jawab dulu nih, mulia itu apa? Mulia adalah pelayanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji bagi yang muslim, mempersiapkan biaya pendidikan anak apalagi di tahun ajaran baru pemirsa atas sahabat pegadaian, ataupun yang ingin memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Teguh bahwa varian logam mulia ada banyak. Bukan hanya UBS, Antam, melainkan ada juga yang namanya Galeri 24 dan Lotus. Untuk yang pelayanan pembelian secara tunai, Bapak Ibu bisa langsung ke Galeri 24, tentunya dengan varian Galeri 24, sertifikatnya Galeri 24, emas murni 24. Nah, untuk transaksi Bapak Ibu, karena pegadaian adalah BUMN sekaligus diawasi langsung oleh OJK, jadi sahabat pegadaian tidak perlu khawatir untuk bertransaksi ataupun investasi di pegadaian, khususnya pegadaian area Sorong dan di kota Sorong tentunya. Transaksi tidak selamanya dilakukan di outlet karena apalagi sekarang sedang pandemi COVID-19 pemirsa, melainkan Bapak Ibu atau sahabat pegadaian di luar sana tetap bisa menggunakan aplikasi ataupun bertransaksi di aplikasi pegadaian digital service. Baik, Mbak Lia. Jadi kalau misalnya, jadi kenapa kita bisa harus investasi logam mulia? Karena gini, sahabat pegadaian yang saya tangkap nih, emas itu mudah dicairkan, mudah diuangkan juga, jadi sangat menguntungkan juga dan juga cepat ya. Misalnya kayak saya butuh uang secara mendadak, tinggal bawa emasnya aja ke pegadaian buat digadai, jadi bisa cepat cairnya juga ya. Dan di sini ada yang bertanya juga nih untuk Mbak Inel dan Mas Teguh, dengan Bapak Hadi Hutahayan ya. Saya kemarin masih nanya-nanya di Mbak Oli tentang emas. Bagaimana prediksi kenaikan emas akhir tahun ini ya? Untuk Mbak Inel, kira-kira bagaimana prediksinya? Jadi sahabat luar sana kayaknya ingin tahu nih, gimana ya prediksi harga emas sekarang? Karena yang kita tahu sekarang tuh harganya sudah sangat naik ya, dan hampir mencapai 1 juta per gram nih. Nah, kira-kira bagaimana sih perkembangan harga emas nih untuk akhir tahun ini? Jadi kalau saya sahabat tertarik, Ya, baik Mbak Lia, pertanyaan yang menarik
menarik sekali. Untuk prediksi harga emas, perlu Bapak Ibu ketahui, sahabat Pegadaian, harga emas sekarang sudah sangat-sangat luar biasa naiknya, bahkan mau mencapai 1 juta per Wah. gramnya. Iya. Padahal kalau Mbak Lia tahu, di tahun 2019 di bulan Desember kita masih tutup dengan harga 680 per gram. Ya. Wow, jadi luar biasa sekali yang sudah berinvestasi emas sejak lama, tentunya bisa merasakan manfaatnya sekaligus keuntungannya. Iya. Keuntungannya di sini ketika Bapak Ibu ingin mencairkan dananya bisa langsung didapat, tentunya tidak harus selalu menjual Mbak Lia, tentunya bisa digadaikan ke Pegadaian. Tentunya dengan tarif sewa modal khusus dan syarat dan ketentuan juga berlaku. Mas Teguh ya. Untuk pandemi corona, salah satu yang mempengaruhi juga ketidakstabilan ekonomi dan mempengaruhi juga kenaikan ataupun perubahan harga emas saat ini. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau sahabat Pegadaian mungkin di sosial media, di HP-nya, smartphone-nya itu lihat berita di detiknews.com. Mungkin minggu lalu atau 2 minggu lalu ada beberapa pakar perkirakan sampai nanti akhir tahun 2020 harga emas bisa menembus sampai 2 juta rupiah per Iya, gram. betul sekali. Ya. Saya pernah dengar itu juga Betul. ya untuk berita-berita. Jadi banyak sekali masyarakat yang mencari emas nih. Otomatis persediaan emas berkurang, makanya harganya bisa naik gitu ya. Betul. Oke, jadi buat sahabat pegadaian luar sana yang ingin berinvestasi emas, jadi bisa dicicil dan juga bisa cash juga ya. Ya, bisa. Nah, dan untuk uang muka nih, kira-kira seperti apa? Kalau misalnya ada sahabat pegadaian yang tertarik untuk membeli emas, dan kira-kira ada nggak nih promo-promo menarik buat sahabat pegadaian yang ingin membeli emas batangan dengan gram yang tertentu ya? Kira-kira gimana nih buat? Sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Lia, gak bosan-bosan saya sampaikan, jangan lupa like, comment, share-nya. Bahkan ketika disampaikan nanti untuk promo-promonya, silakan bertransaksi dan akan mendapatkan reward atau promo yang kami tawarkan. Untuk uang muka, Mbak Lia perlu ketahui dulu, varian ataupun pilihan dalam memilih investasi mulia ada berbagai macam. Apakah sahabat Pegadaian ingin membelinya secara perorangan ataupun berkelompok, kolektif? Dan kedua, apakah nasabah Pegadaian ingin membeli secara tunai ataupun juga secara angsuran? Oke. Kalau misalnya membeli secara tunai dan punya kemampuan, kita punya fasilitas dan kita punya yang namanya Galeri 24 yang khusus melayani pembelian tunai. Tetapi sahabat Pegadaian yang ingin memiliki emas dengan secara angsuran, tentunya tergantung juga pilihan dari nasabah ataupun sahabat Pegadaian untuk kepingannya, ya. Kita bisa memiliki dari 0,5 gram, 1,5 sampai bahkan 1 kilo. Pemirsa. Ada ya, di sini contohnya. Ya, contohnya kayak begini. Tuh ya, banyak variannya ya. Iya. Untuk uang muka kita tergantung dulu nih mau yang mana nih. Misalnya, soalnya ada produk lain juga yang namanya emasku, sama-sama kita investasi logam mulia. Jadi sebenarnya nggak hanya cuma kita membeli emas secara tunai atau cash, tapi ada juga emasku nih. Ini sangat menarik juga. Kira-kira apa sih emasku? Mungkin sahabat juga di luar sana, oh ada lagi nih produk Pegadaian ya. Gitu. Nah kira-kira emasku seperti apa? Baik. Untuk uang muka kita mulai dari 10% Mbak ya. Oke. Tapi tentunya disesuaikan juga dengan produk masing-masing. Seperti contohnya, kenapa saya bilang disesuaikan? Contohnya seperti arisan. Iya, arisan. Oh, ada arisan juga ya. Ada juga yang perorangan. Tetapi ketika misalnya nasabah ingin membayar uang mukanya lebih dari 10% pun juga bisa. Misalnya jangka waktunya maksimal bisa sampai 3 tahun. Ternyata nih nasabah Pegadaian atau sahabat Pegadaian di luar sana mempunyai banyak rezeki dan ingin melunasinya, biasanya kita dapat diskon Mbak Lia. Jadi tidak harus bayar. Iya. Iya. Benar sekali. Nah, untuk produk emasku, Mas Teguh, bagi nasabah Pegadaian atau sahabat Pegadaian yang ingin berinvestasi sekaligus di asuransi. Tetapi perlu diketahui bahwa kepingan investasi mulianya hanya sampai dengan kepingan 25 gram saja. Oh, ada maksimalnya nih. Iya, kalau khusus yang emasku. Tetapi kalau untuk yang logam mulia yang varian yang biasa, itu bisa sampai 1 kilo juga boleh.
Jadi kalau untuk yang emasku ini memang walaupun terbatas kepingannya, tapi sahabat pegadaian semua bisa mendapatkan proteksi jiwa jika mengalami suatu kejadian yang kita tidak duga-duga gitu kan. Sama tahu ketika sedang mencicil terjadi suatu peristiwa dan harus memang dari ahli waris yang mengambil ataupun meneruskan, itu bisa juga, makanya ada asuransi yang mengcover untuk kejadian tersebut. Iya, jadi sudah sangat aman nih, selain Ya. kita bisa berinvestasi, terus ada juga proteksi tadi ya. Betul. Jadi ada pengaman juga untuk kita yang sudah berinvestasi tadi, emasku berarti. Ya, nama produknya emasku. Ya. Nah, kalau untuk kira-kira gini Mas Mbak, ada nih misalnya ada yang berminat nih untuk ini ya, untuk angsuran atau ya angsuran. Kira-kira ada nggak nih promo-promo menarik buat nasabah atau sahabat pegadaian di luar sana? Kira-kira untuk mengambil kepingan tertentu. Nah, karena kita kalau mendengar promo ini, wow gitu ya. Kira-kira ada nggak nih Mas promo-promonya? Kalau untuk promo ada beberapa yang sebenarnya bulan kemarin ketika bulan April ada beberapa promo berhubungan dengan ulang tahun kita yang 119 Pegadaian. Jadi ada beberapa promo, dan untuk yang bulan ini nanti promonya itu bisa nanti ke outlet ya. Apa ada promonya ya kalau yang sekarang lagi berjalan? Ada ya. Ada, nanti boleh sahabat Pegadaian ke outlet saja, bisa datang langsung tanyakan ke petugas di sana. Kira-kira promo apa saja yang ada, karena biasanya memang promo untuk DP-nya ataupun mungkin ada biaya administrasi yang dikurangi atau dapat diskon, ataupun juga dapat nanti gimmick-gimmick seperti ini bisa dapat juga nanti sebelum hubungi di outlet, atau bisa kontak nomor WA admin kita yang dicantumkan di live ini seperti itu. Jadi Mbak Lia sama Mas Teguh, sahabat Pegadaian perlu ketahui juga, bagi yang berminat ataupun bertransaksi khususnya di hari ini bisa mendapatkan giveaway menarik sekaligus mendapatkan cashback. Tentunya syarat dan ketentuan juga berlaku. Pembelian minimal 50 gram ke atas bisa mendapatkan cashback senilai Rp500.000. Tapi kalau misalnya sahabat Pegadaian ingin investasi dari yang 50 ke bawah, bisa mendapatkan giveaway menarik ataupun juga voucher pulsa bisa. Oh iya, ada juga. Segera hubungi outlet-outlet kami di seluruh Pegadaian Kota Sorong, atau bisa menghubungi nomor kontak kami call center yang tertera di layar handphone sahabat Pegadaian semuanya. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang tertarik nih buat menginvestasikan ya, jadi boleh langsung dikirimkan juga ya KTP-nya. Jadi untuk yang bisa hari ini kita akan berikan giveaway menarik untuk pembelian atau angsuran logam mulia di bawah 50. Tapi kalau misalnya di atas 50 atau 50 gram maka akan diberikan cashback senilai Rp500.000. Iya. Nah, di sini ada yang bertanya juga nih dari Gladys Cynthia Monica ya. Nah, saya sudah 2 kali ambil emas batangan di Olivia. Wah, mantep Wah, tuh. kayaknya banyak nasabahnya Mbak Olive Mbak Olive, ya. ya. Nanti boleh lah kapan-kapan kita datangkan ke Olive-nya. Ya, beliau lagi sibuk sekarang. Ada tugas luar kebetulan. Ya, jadi di sini saya sudah 2 kali ambil emas batangan di Mbak Olive, masing-masing 10 gram. Wah. Apakah saya bisa jual kembali di saat saya butuh uang, dan kira-kira apa syaratnya? Ya, mungkin bisa dijelaskan, Mas? Ya, terima kasih Ibu Gladys. Jadi di sini kalau memang sahabat Pegadaian semua yang sudah punya logam mulia kepingan berapapun, ketika mungkin sedang butuh uang dan urgent, mungkin butuh cepat-cepat, sebetulnya kita tidak sarankan untuk jual. Karena mengingat sekarang harga emas dan naik-naiknya. Jadi sahabat Pegadaian tinggal bawa saja kepingan logam mulianya ke outlet lalu digadai, dan itu lebih untung. Karena jika nanti kalau sahabat Pegadaian jual ketika harga emas semakin menaik, nanti sahabat Pegadaian untuk membeli kembali harganya sudah jauh beda dengan ketika sahabat Pegadaian beli awal. Jadi mumpung sekarang lagi ada promo-promo menaik untuk gadai, silakan datang ke outlet-outlet saja, gadaikan saja logam mulianya. Cepat kok, hanya mungkin sekitar 15-20 menit sampai dana langsung cair, seperti itu. Dan apalagi tadi udah ditayangkan 0% tadi ya. Ya, promonya 0% tadi. Ya.
Jadi 0% ini untuk yang di bawah 1 juta ya, batasannya 1 juta untuk pegadai. Ya, tinggal datang ke outlet, kira-kira promo ketersediaan ini masih ada nggak? Karena memang seluruh Indonesia untuk kuotanya terbatas. Kuotanya terbatas nih buat sahabat Jadi pegadaian. cepat datang ke outlet. Jadi cuma sekitar berapa nasabah aja ya yang Iya. akan diberikan fasilitas ini. 0%. Nah, untuk persyaratannya, jika sahabat pegadaian bawa ke outlet hanya tinggal bawa logam mulia barangnya dan dengan KTP. Itu saja, sangat mudah. Jadi nggak perlu ribet-ribet bawa kartu keluarga, surat nikah, apalagi nggak usah. Iya. Apalagi bawa listrik nggak usah. Jadi Cukup bawa KTP. Bawa KTP aja, jadi cukup udah nih bawa KTP dan uang mukanya kalau misalnya Kalau mau angsuran. angsuran, kalau mau Tapi nggak gade. apa-apa loh Mas Teguh, sekalian ke outlet kan sekaligus bayar listriknya mungkin. Kalau mau sekalian Isi boleh. pulsanya juga boleh. Iya. Atau siapa tahu mengajukan kredit dengan jaminan yang lain. Bisa juga. Bisa ya. Oke. Jadi kalau tadi dilihat apa namanya, kita dapat potongan diskon nih sebelum jatuh tempo atau sebelum jangka waktu yang ditentukan. Jadi semua produk pegadaian itu ada namanya potongan diskonnya. Jadi beda ya. Ya, Katanya. betul. Oke, mungkin ada tambahan nih buat Kak Iqbal untuk sahabat-sahabat pegadaian di luar sana yang ingin berinvestasi logam mulia kira-kira. Iya, Mbak Lia, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sahabat pegadaian, tidak bosan-bosannya kami memberikan informasi bahwa investasi logam mulia tidak akan merugikan sahabat pegadaian, melainkan banyak sekali memberikan keuntungan kemanfaatannya. Nah, ketika butuh dana mendesak, nasabah pegadaian hanya datang ke outlet, menggadaikan saja, tidak harus selalu menjual. Sebab ketika kita jual, kita akan membeli harga yang baru lagi. Misalnya kalau harga emas naik jadi 1 juta ataupun 2 juta nanti, sahabat pegadaian akan merasa, wah kemarin nggak usah dijual aja nih, kita hanya menggadai aja. Toh juga kita memberikan tarif sewa modal khusus, bahkan bisa mendapatkan fasilitas tadi yang 0%. Tapi tentunya dengan kuota yang terbatas. Siapa cepat dia dapat. Nah, terkait promosi atau promo-promo yang diinformasikan tadi, mendapatkan cashback senilai 500.000 itu juga bisa dimanfaatkan pemirsa untuk pembelian secara angsuran minimal cicilan sebanyak 3 kali ataupun 6 kali atau maksimal 3 tahun bisa mendapatkan 500.000 rupiah sekaligus kita berikan juga giveaway menarik yang lainnya. Nah, tapi sahabat pegadaian juga bisa memberikan informasi ini kepada teman, keluarga, bisa merekomendasikan bahwa investasi logam mulia di pegadaian sangat aman dan nyaman. Kenapa saya bilang sangat aman? Karena kami punya outlet di mana-mana, khususnya Kota Sorong kita kurang lebih sekitar 13 outlet. Jadi yang tinggal misalnya di Kabupaten Sorong, kita punya outlet Air Mas di sana, atau mungkin yang di Kampung Baru kita punya cabang Boseset, ataupun yang di Remu, silakan kunjungi outlet-outlet kami. Sekaligus kita juga diawasi oleh OJK, jadi memang sangat-sangat aman sekali bertransaksi di PT Pegadaian, khususnya area Sorong dan di Kota Sorong. Oke, nah terima kasih banyak nih buat penjelasan dari Kak Emel bagaimana sih hak bagusnya kita investasi. Nah, sini ada yang komentar atas nama Ami Firatika Ahmad. Nah, kalau tabungan emas gimana ya caranya? Dan terus persyaratannya apa? Bisa dijelaskan cara menabungnya. Jadi di sini mungkin kayak sesi kemarin ya, sesi yang tabungan pertama emas. kita sudah membahas tentang tabungan emas, tapi kali ini berhubung tentang investasi logam mulia yang berkaitan juga dengan emas. Nah, kira-kira mungkin Mas Teguh bisa jelaskan apa sih sebenarnya tabungan emas itu, terus persyaratannya apa? Iya, kepada sahabat pegadaian, untuk tabungan emas sendiri sebetulnya produk investasi juga dari pegadaian, tapi dengan jasa titipan gitu. Jadi tabungan emas ini seperti tabungan perbankan seperti biasa, tapi memang ketika sahabat pegadaian membuka tabungan emas, saldo yang sahabat pegadaian store itu langsung dikonversi ke saldogram emas. Nanti kita bawakan contohnya untuk tabungan emasnya ada. Kepada Pak Admin tabungan emasnya boleh. Jadi sahabat pegadaian untuk cara pembukaannya, kalau ke outlet
nanti bisa bawa KTP dengan saldo minimalnya berapa sekarang, 60.000 rupiah, bawa KTP sudah bisa langsung buka tabungan emas. Atau kalau misalkan lagi pengen di rumah aja nggak kemana-mana, gunakan smartphone-nya, nanti bisa dibuka aplikasi dan di download dulu aplikasi Pegadaian Digital Service. Nanti di situ bisa langsung buka tabungan emas. Nah, di situ gampang, langkah-langkahnya diikuti aja kayak install biasa aplikasi. Nanti di situ langsung pilih Pegadaian outlet mana yang untuk pembukaan tabungan. Nanti di situ pembayarannya bisa ditentukan berapa saldo awal, lalu mulai mobile banking, ATM juga bisa. Oke, jadi Seperti kalau itu. tadi saya dengar juga nih untuk yang agen ya, Oh, kira-kira iya. untuk nasabah Pegadaian ini bisa nggak ya untuk membuka di agen? Nah, kira-kira persyaratannya sama atau tidak? Nah, kalau untuk sahabat Pegadaian mungkin yang dilihat di kiri kanan rumah depan belakangnya ada tulisan agen Pegadaian. Boleh juga dicoba ditanyakan kepada agennya, di situ bisa untuk langsung buka tabungan emas. Syaratnya sama seperti yang kau tadi, hanya bawa KTP, nanti bisa diinfokan kepada agennya mau nominal berapa untuk dibukakan tabungan emasnya. Iya. Nah, ini contoh tabungan emasnya. Jadi episode kemarin yang sesi pertama kita sudah jelaskan untuk tabungan emas, kita bahas sedikit lagi. Jadi bentuknya seperti ini untuk tabungan emasnya. Nah, nanti untuk di dalamnya perbedaan dengan tabungan lain, tabungan perbankan lain, di dalam sini ada saldo gram emas. Jadi ketika sahabat Pegadaian melakukan transaksi penambahan saldo, langsung dikonversi ke saldo gram emas pada harga emas pada hari itu juga. Seperti itu. Iya. Ini juga investasi, jadi masih masuk untuk sahabat Pegadaian yang ingin bertransaksi investasi logam mulia bisa menggunakan tabungan emas. Oke, jadi kalau untuk minimal menabung nih, kira-kira ada nggak nominal minimal menabung? Karena mungkin ada nasabah atau sahabat di luar sana yang mempunyai anak ya, anaknya mungkin biasa dikasih uang jajan, gitu, Ya. takutnya mungkin suka nabung juga, atau bisa diajarkan menabung sejak dini, yakni menabung emas. Kira-kira ada nggak ya minimal nominal untuk menabung di Pegadaian sendiri itu, Mas? Kira-kira ada nggak? Ya, kalau untuk sahabat Pegadaian sudah buka tabungan emasnya dan mulai menabung, bisa mengajarkan ke anaknya, ke saudaranya, itu bisa top up minimal Rp10.000. Bisa langsung ke outlet Rp10.000, atau kalau yang sudah download aplikasi Pegadaian digitalnya bisa ditentukan berapa mau untuk store untuk top up tabungan emasnya. Seperti itu. Jadi untuk investasi mulai tabungan emas ini murah sekali. Iya. Batasnya, jadi nggak perlu mungkin yang arisan, yang kolektif, yang personal tadi. Untuk mulianya kan harus berjumlah di atas 1 gram misalkan. Nah, kalau untuk yang tabungan emas mulai dari 0,01 gram aja udah bisa investasi logam mulia. Wah, Gitu. jadi ada uang 10.000 bisa langsung ditabung ya. Langsung dikonversi ke saldo gram emas 0,01 Saat itu harga emas Betul. saat itu. Jadi boleh diuangkan juga ya, Mas. Ya. Tadi juga saya mendengar tadi ada namanya logam mulia arisan. Nah, kira-kira ada nggak ya untuk minimal orang yang ingin ikut atau maksimal deh? Misalnya saya mau ikut nih teman-teman saya, kira-kira ada nggak ya untuk batasan orang-orangnya? Kira-kira sudah berapa? Iya Mbak Lia, mungkin kedengarannya kalau arisan emas atau arisan logam mulia mungkin sesuatu yang asing, mungkin sesuatu yang tidak Biasanya kan biasa. arisannya uang ya. Ibu-ibu ini biasanya kan arisannya uang. Biasanya dulu itu senang arisan uang ataupun arisan panci ataupun tupperware. Tapi untuk arisan emas atau logam mulia ini merupakan sesuatu yang asing mungkin. Nah, jadi orang bilang kan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya harus beritahu dulu apa sih mulia arisan itu. Jadi kalau untuk mulia arisan kurang lebih sama seperti bapak ibu atau kalau main arisan uang. Ya. Untuk kelompoknya atau orang yang minimal per kelompok berjumlah 6 orang Mbak Lia. Oke. Ya. Nanti untuk jangka waktu angsuran mengikuti jumlah peserta atau jumlah orang per kelompoknya. Betul. Contoh, minimal kelompok 6 orang, tentunya jangka waktu angsuran pun berjumlah 6 kali angsuran sesuai dengan jumlah kelompoknya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa misalnya nasabah Pegadaian atau sahabat Pegadaian mau lebih dari 6 orang. Contohnya misalnya mungkin berjumlah 12 orang, tentunya jangka waktunya juga lebih lama, bisa menjadi 12 angsuran. Tapi biasanya kalau kami sarankan kalau mendapatkan kelompok yang jumlahnya banyak,
kita bisa bagi kelompoknya. Jadi 2 kelompok. Bisa misalnya jadi 2 kelompok supaya tiap bulan angsurannya bisa dibayar 2 kali. Jadi 2 nama atau 2 orang yang memenangkan arisan tersebut. Supaya cepat juga dapatnya ya. Iya. Nggak lama-lama. Jadi kalau arisan ini langsung dapat emasnya pas di itu ya, pas keluar namanya langsung diberikan emas. Masnya. Oke. Tapi Mbak Lia, untuk yang mulia arisan ini tetap ada uang muka yang Ya. harus dibayar. Sesuai juga misalnya nasabahnya atau sahabat pegadaian pengen terima waktu kapan untuk menerima emas mulianya, bisa menjadi di bulan pertama atau di bulan kedua. Itu juga mempengaruhi berapa besar uang muka yang nasabah pegadaian atau sahabat pegadaian keluarkan. Ya. Jadi contoh misalnya nasabah membayar DP-nya sebesar 10%, nasabah nanti di bulan kedua atau angsuran kedua baru bisa memperoleh emasnya. Oke. Tapi kalau ada pun juga pilihan yang lain Mbak Lia, misalnya nasabah membayar sebesar 15%, berarti untuk angsuran pertama nasabah sudah berhak mendapatkan emas logam mulianya. Seperti itu. Iya. Jadi sangat memudahkan ya. Betul. Apalagi kita tahu misalnya kayak arisan nih dapat uang. Aduh, udah nggak tahu misalnya biasa kalau arisan dapat uang udah langsung habis nggak tahu beliin apa aja gitu. Kadang Nggak boros ada, juga ya boros. Mas Teguh ya. Jadi ini boros. alternatif yang sangat bagus sekali yang nanti akan diterapkan juga ya. Mungkin ada sahabat pegadaian yang berminat untuk membuka arisan emas nih, bisa dialihkan arisan-arisan biasa, arisan uang ke arisan emas. Betul. Jadi pas sudah dapatnya logam Logam mulia. mulia untuk investasi. Betul. Bagus. Nah, di sini ada yang ingin bertanya nih, kira atas nama Tia Faiz. Mau tanya nih, kira-kira menurut Mas sendiri seperti apa prediksi harga emas? Apakah bisa kembali turun setelah masa pandemi ini berlalu? Ya. Untuk sahabat pegadaian memang salah satu pemicu dari beberapa bulan lalu harga emas naik, salah satunya memang karena pandemi ini. Iya. Nah, sebelum pandemi ini berlangsung, harga emas di kisaran sekitar 600 sampai 700 ribu rupiah. Nah, diprediksikan nanti ketika pandemi ini sudah berakhir, kemungkinan harga emas akan kembali ke normalnya yang sebelum terjadinya pandemi, ya mungkin kisaran 600 sampai 700. Nah, tapi memang kalau sahabat pegadaian mungkin takut nih, aduh jangan sampai nanti malah nggak turun-turun harganya, harga emasnya malah makin naik. Nah, bahkan nanti tadi kan disebutkan di deteknews.com itu ada diberitakan akan mencapai 2 juta rupiah sampai akhir tahun. Nah, makanya jangan ditunda-tunda. Kalau mau investasi lewat produk mulia, tabungan emas, harus dari sekarang. Sekarang untuk per hari ini harga emas di kisaran 950-an. Oke. Gitu. Jadi mulai dari sekarang lebih bagus memulai investasi logam mulia, jangan sampai nanti kita nggak tahu akan naik apa turun, tapi kita harapkan memang supaya sobat pegadaian mobil bisa investasi untuk turun. Tapi untuk investasi harus dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Kalaupun memang belum ada dananya, mungkin dalam kondisi pandemi ini ekonomi turun, pendapatan turun, bisa mulai menyisihkan sedikit-sedikit mulai tabungan emas tadi. Oke. Gitu. Jadi untuk prediksinya kita sebenarnya akan ditentukan nantinya ya. Betul, Misalnya, kita untuk lihat. terupdate-nya nih, misalnya untuk nasabah atau sahabat pegadaian di luar sana yang ingin update tentang harga-harga emas bisa dibuka lewat aplikasi Betul. Pegadaian Digital Service. Ya. Di situ update sekali harga emas untuk tiap harinya. Per hari. Ya, jadi kalau misalnya hari ini saya lihat harga emas turun, besoknya udah naik. Karena gini kita nggak menjamin ya kalau misalnya harga emas akan terus naik. Sewaktu-waktu bisa turun, tapi tidak sesignifikan naiknya. Ya, Apalagi betul. orang dulu suka banget tuh, namanya kalau ada uang belinya ke emas, Iya. emas karena mereka bisa tahu harga emas yang dulu sama sekarang udah sangat jauh Jauh berbeda. Iya. Contohnya kayak saya kemarin kalau tidak salah tahun 2019 ya, tahun 2019 saya beli 5 gram nih masih 3.200.000 dan 2020 awal bulan itu sudah naik sekitar hampir 4 jutaan. Oh. Itu aja baru sekitar 1 tahunan ya. Apalagi kalau misalnya kita tahu harga emas yang sekarang udah 900 lebih. 990-an. Gitu. Oke, nah ini ada lagi, masih yang Masih sama orang yang ya. sama. Masih sama nih, atas nama Tia Faiz. Nah, kalau untuk arisan, apa harga emasnya flat untuk angsuran tiap bulannya atau besarnya cicil mengikuti harga emas pada saat itu? Kira-kira gimana ini? Ya.
arisan. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Untuk mulia arisan, untuk angsuran dia sudah flat Pak. Jadi ketika Bapak bertransaksi dengan teman-temannya, yang kita ikuti harga emas pada saat Bapak bertransaksi. Jadi tidak mempengaruhi angsuran ketika harga emas naik atau turun Bapak. Untuk turun harga emas pun juga tidak sebanyak kenaikan harga emasnya Pak. Namanya juga prediksi Bapak. Prediksi itu bisa naik, bisa turun, tetapi saran dari kami sampai kapan kita menunggu untuk mempunyai investasi logam mulia. Melainkan ketika kita punya dana sedikit atau banyak silakan dimanfaatkan karena untuk harga logam mulia kita tidak pernah terpikir bahwa sampai mencapai 900 bahkan 1 juta ini Pak dalam waktu beberapa bulan. Tentunya ada faktor-faktor tertentu juga yang ikut mempengaruhi kenaikan harga emas ini. Ketika saya tambahkan sedikit dari pertanyaan Bapak yang sebelumnya nih ya, Mas prediksi harga emas turun atau naik nantinya? Tentunya Pak namanya prediksi, ketika kita takut nih, misalnya hujan kita sudah siap payung tentunya kan, tapi tidak hujan juga ya, alhamdulillah Pak gitu kan. Tapi untuk logam mulia ataupun emas ini, kalau Bapak punya dana sekarang, silakan Pak, mumpung kita punya banyak promo di sini. Untuk harganya, ketika Bapak belikan harga emas hari ini Pak. Nah, untuk keuntungannya Pak, tidak harus selamanya ketika Bapak butuh dana selalu menjual aset emas tersebut. Melainkan Bapak hanya gade saja. Karena masyarakat stigmanya selalu berpikir, oh ketika harga emas naik kita harus jual nih, kita dapat untung banyak. Itu sayang sekali. Karena ketika kita menjual, hilanglah aset kita. Ketika kita ingin memiliki, kita harus membayar mahal atau membayar lebih dengan harga emas selanjutnya. Nah, kembali ke mulia arisannya Pak, kembali saya tekankan lagi di sini, harga emas yang diberlakukan pada saat Bapak bertransaksi saat itu. Contoh, Bapak dengan teman-teman berminat ikut harga emas hari ini. Ketika besok harga emas menjadi 1 juta 1 gramnya, itu tidak mempengaruhi sama sekali Pak dalam angsurannya ataupun uang muka yang sudah diberikan kepada kami. Nah, ketika misalnya sudah selesai kewajibannya di pegadaian atau selesai angsurannya Mbak Lia, tentunya ketika butuh dana kembali lagi ke kami, tidak harus selamanya menjual, melainkan menggadai, tentunya dengan tarif sewa modal khusus dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Iya. Jadi itu tadi penjelasan kira-kira ini harganya nanti naik nggak ya kalau misalnya saya angsuran pada saat ini terus mengikuti nggak? Jadi itu flat ya untuk sahabat dari luar sana. Jadi kalau misalnya saya hari ini saya beli saya angsuran emas mulai dari harga emasnya misalnya 600 atau 900 tadi ya 950 950 berarti akan mengikuti harga di akad di awal gitu. Jadi biarpun nanti harga mau naik 1 juta per gram atau bisa jadi tadi isu tadi yang 2 juta per gram tadi tetap akan mengikuti harga akad di awal. Jadi kita tetap angsurannya flat ya. Jadi seperti itu. Dan kalau untuk tentang logam mulia emasku, nah kira-kira itu angsurannya seperti apa Mas? Kira-kira harus ada uang muka juga untuk pembayaran asuransinya atau ada pembayaran asuransinya sendiri nih buat nasabah di luar sana? Kira-kira gimana kalau untuk itu Masku? Iya, jadi kalau untuk yang emasku ini untuk sahabat pegadaian sama seperti mulai yang lain harus memakai DP juga, tapi memang nanti ada fasilitas tambahan berupa asuransi proteksi diri seperti itu. Nanti cicilannya sama juga seperti mulai biasa, tapi nanti ada perbedaan karena ada di situ untuk premi asuransi yang ditambahkan untuk perlindungan sahabat pegadaian sendiri semua. Seperti itu. Ya, jadi ada tambahan kalau misalnya untuk Masku ya, apalagi untuk proteksi sendiri. Mungkin bagi kita di luar sana yang pekerja lapangan nih khususnya, mungkin saat kalian bisa di luar sana yang ingin menjaga diri, apalagi kita ingin berinvestasi, boleh nih cocok sekali untuk Masku ya. Betul. Nah, mungkin untuk pembeli kita buka aja ya untuk tabungan emas, mungkin banyak nasabah yang ingin berminat bisa langsung membukanya hari ini. Jadi boleh dikirimkan KTP-nya di nomor admin yang sudah kami cantumkan. Dan untuk sahabat pegadaian yang mungkin berminat untuk mendapatkan giveaway seperti tadi beberapa sahabat pegadaian yang sudah mendapatkan yang nama-namanya ada saya sebutkan. Yang pertama Bapak Hendra Poltak ya.
ada Erika Siregar, keempat ada Hardi, kelima Gladys, keenam ada Ami Firatika, ketujuh ada Fia Faiz, dan terakhir ada Ria Ariesta. Nah, selamat nih Banyak buat ya. yang mendapatkan giveaway Selamat. atas komentar-komentar terbaiknya. Ditunggu informasi DM dari admin kita. Dan juga sahabat Pegadaian semua yang ingin mendapatkan giveaway sampai nanti, ini kan ada mau Idul Fitri nih. Oh iya. Nanti ada giveaway THR. Wow, Betul. Jadi tetap pantengin terus live streaming Pegadaian area Sorong untuk ngobras, ngobrol bareng asik. Jadi untuk nanti mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi episode selanjutnya ada giveaway THR untuk sahabat Pegadaian semua yang senantiasa setia menonton ngobras ini. Jadi kalau dengar THR, Ya. apalagi 2 minggu atau berapa ya, berarti harus tetap stay tune terus nih di live streamingnya Betul. Pegadaian. Jadi jangan lupa di like, comment, dan share ke 3 akun media sosial Jual Beli. Nanti kita akan bagikan giveaway menariknya. Selain itu, ketika misalnya udah dibagikan, langsung deh komentar sudah. Nanti Ya. admin akan memeriksa Betul. sudah dilakukan yang beberapa tadi atau belum. Oke, terima kasih banyak nih buat marketing eksekutif area Sorong sudah berbagi ilmunya kepada sahabat-sahabat Pegadaian di luar sana yang ingin berinvestasi. Mungkin ada tambahan sedikit kira-kira untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mungkin dari Mas silahkan. Ya, untuk sahabat Pegadaian, terima kasih sudah menyaksikan kurang lebih 1 jam lebih untuk live streaming ngobras kita yang episode sekarang. Jadi tetap di like fanspage Pegadaian area Sorong, di share untuk live streaming ini. Nanti untuk yang pemenang giveaway tinggal dihubungi, tunggu saja pantengin terus HP-nya. Jadi tetap tunggu episode-episode kita selanjutnya karena ada pembagian THR giveaway nanti di episode selanjutnya. Iya. Terima kasih banyak Terima Mas kasih. buat ini tambahannya, dan mungkin ada tambahan nih dari Mbak emailnya. Silahkan. Iya, Mbak Ria, terima kasih. Terima kasih buat sahabat Pegadaian di luar sana yang sudah ikut berpartisipasi, like, komen, dan share-nya. Singkat saja dari kami, PT Pegadaian Area Sorong, khususnya marketing, investasi aman, masa depan nyaman. Oke, Mbak Ria, terima kasih untuk Mas Teguh juga selaku narasumber hari ini, luar biasa. Kita 2 sesi di hari ini, tapi tidak Ya. untuk kemungkinan kita akan bertemu di ngobras berikutnya dengan materi yang lebih seru tentunya. Selamat juga buat pemenang yang mendapatkan giveaway. Tentunya jangan lupa rekomendasi kepada teman, sahabat, keluarga untuk tetap bertransaksi di PT Pegadaian khususnya area Sorong dan di Kota Sorong. Oke, nah jadi buat sahabat Pegadaian yang menantikan nih, tadi ada dibilang ya dapat THR, kira-kira seperti apa? Jadi tetap stay tune terus di live streaming Pegadaian. Kita akan kembali lagi di next week ya. Episode selanjutnya di minggu depan. Nanti kita akan mulai live streaming lagi, jadi tetap stay tune terus. Jangan lupa di like, comment, dan share juga ke 3 akun media sosial Jual Beli. Uang tidak dapat membuat kita kaya, tapi emas mampu menjaga kekayaan kita. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dah.